Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam kegiatan pembelajaran daring atau online learning, di mana insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas sedikit atau mereview sedikit terkait dengan materi kita, yaitu Culture Maker. Namun sebelumnya, saya ingin meminta kepada para ketua kelas dan yang mewakilinya saja untuk memimpin doa sebelum kita memulai kegiatan belajar, agar apa yang kita pelajari pada kesempatan sore hari ini memberikan manfaat untuk kita semua, khusus untuk rekan-rekan sekalian yang nanti akan memaparkan tentang produk dari Culture Maker itu sendiri. Silakan ketua kelas dipimpin untuk memimpin doa. Saya amanahkan kepada saudara Fihriyandi untuk memimpin doa. Silakan. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih saudara Firyandi sebagai ketua kelas yang sudah memimpin doa. Untuk selanjutnya, tadi di awal saya sudah sempat singgung terkait dengan Culture Maker. Apa sih Culture Maker? Nah, tapi sebelum nanti kita berlanjut lebih jauh terkait dengan Culture Maker, saya ingin memaparkan bahwa pada saat ini pandemi di Indonesia, bahkan di seluruh dunia terkait dengan COVID-19 itu makin merajalela. Bahkan hingga detik ini korban-korban begitu banyak berjatuhan. Tidak hanya terkait dengan masalah kesehatan, ya, seperti yang kita simak di berita-berita di koran, bahkan mungkin tetangga kita, saudara kita yang sudah kena dan sebagainya. Sekali lagi, tidak hanya terkait dengan kesehatan, tapi terkait juga dengan masalah keuangan, di mana masyarakat kita di saat ini, khususnya di Indonesia, mengalami penurunan pendapatan, bahkan ada yang di PHK dan sebagainya. Sehingga perlu dicarikan sebuah solusi dari keadaan ini. Nah, inilah isu yang ingin saya angkat kepada rekan-rekan sekalian terkait dengan nanti kira-kira dari isu yang tadi sudah saya paparkan sedikit untuk diangkat, untuk dibahas, sudah disampaikan barusan. Kira-kira nanti produk apa, solusi apa dalam produk apa yang bisa kita buat untuk membantu saudara-saudara kita, orang-orang di sekitar kita, masyarakat kita secara luas, khususnya di Indonesia, agar paling tidak ketika nanti mereka akan menggunakan produk-produk itu, mereka mendapatkan kemudahan, mereka mendapatkan harga yang tidak terlalu mahal, sehingga tidak memberatkan ekonomi mereka. Mengingat keadaan ekonomi kita saat ini sedang mengalami resesi, bukan hanya di Indonesia, namun juga di dunia. Maka dari itu, isu ini saya sampaikan kepada kalian, atau permasalahan ini diangkat dengan tujuan atau harapan nanti kalian bisa mencari solusi, ya, dalam bentuk produk atas isu atau permasalahan yang kita angkat bersama ini. Namun sebelumnya saya akan membagi di antara kalian menjadi 4 kelompok, ya. Harusnya ada 16 orang yang bisa hadir pada kesempatan hari ini, namun ternyata yang lain berhalangan. Tidak masalah, dan saya sudah menentukan 4 kelompok itu terdiri atas 4 orang. Jadi ada ketua kelompok dan anggotanya. Untuk kelompok 1, ketuanya akan diketuai oleh saudari Teti, ya. Kemudian yang kelompok 2-nya oleh saudari Alivia. Kemudian yang ketiga, untuk ketua kelompoknya akan diketuai oleh saudara Firyandi. Dan yang berikutnya untuk kelompok 4 atau terakhir akan diketuai oleh saudari Suci. Baik, rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, untuk pengelompokan yang tadi sudah saya sampaikan dan sudah juga ditentukan ketuanya, nanti silahkan dari hari ini, ya, sampai beberapa hari ke depan, kalian saya persilahkan untuk menentukan
menemukan isu atau permasalahan yang menjadi ya boleh dikatakan trending ya saat ini gitu, karena memang itu permasalahan itu ada dalam kehidupan kita, nyata terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Dan dari isu-isu tersebut ya silahkan nanti kalian pikirkan, pikirkan dengan baik, dengan matang, kira-kira solusi dari permasalahan itu apa, dan solusi itu diharapkan nanti bisa diwujudkan dalam sebuah produk atau alat yang bisa dipakai, digunakan dengan sebaik mungkin, sesederhana mungkin, semurah mungkin di saat pandemi seperti sekarang ini. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Alhamdulillah. Bisa dilanjut ini boleh ya? Oke, siap. Dan selanjutnya saya beri kesempatan untuk kalian selama 3 hari ke depan sekali lagi menentukan isu dan produk yang akan dibuat. Namun untuk kali ini saya juga memberi kesempatan untuk kalian selama 5-10 menit lah untuk memikirkan kembali isu permasalahan atau yang bisa dicarikan solusinya dalam bentuk produk tadi. Ya, silakan. Nanti setelah isunya didapatkan, saya berharap para ketua kelas yang tadi bukan ketua kelas, ketua kelompok dari kelompok 1 sampai dan 4 tadi memaparkan solusi seperti apa yang ditawarkan dari hasil pemikiran kalian dalam sebuah produk, dalam bentuk produk ya. Ya, silakan dimusyawarahkan dulu, bisa di grup WA kalian masing-masing atau di grup kelasnya dan sebagainya. Saya kasih waktu dari sekarang 5 menit ke depan. Terima kasih. Ya, saya kira cukup ya. Iya, sudah cukup ya. Baik, terima kasih. Waktu yang ada sangat cukup untuk kita, khususnya para ketua kelas, memimpin anggota-anggota kelasnya, ketua kelompok, memimpin anggota kelompoknya untuk menentukan isu, ya, dan solusi yang ditawarkan dari isu yang ada tadi dalam bentuk sebuah produk. Saya persilakan langsung saja kepada ketua kelompok 1, nanti berlanjut sampai dengan 4 untuk nanti memaparkan isu dan solusi dari permasalahan yang kalian angkat. Silakan untuk ketua kelompok 1, Saudari Teti, disampaikan. Silakan. Selamat sore teman-teman. Di sini saya mewakili kelompok 1 mengangkat isu tentang tantangan pendidikan di era new normal. Kita semua tahu di sini bahwa sekarang kita masih melakukan pembelajaran secara daring atau online learning. Namun dari pemerintah dan juga Kemendikbud sudah ada rencana bahwa sekolah akan mulai tatap muka di beberapa bulan ke depan. Nah, maka dari itu kelompok kami mempersiapkan produk yang dapat menunjang pembelajaran tersebut. Kan dari pemerintah sudah ada acuan atau arahan melakukan 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga memakai masker. Nah, di dalam wacana menjaga jarak, otomatis kita harus mengurangi atau meminimalisir kontak fisik ya di sekolah, baik itu antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, atau guru dengan guru. Nah, di sini kami akan membuat produk eraser whiteboard dari kain perca. Bahannya hanya dari kain perca saja, sedangkan alatnya menggunakan jarum, benang, dan juga gunting. Jadi nanti produk ini diperuntukkan bagi sekretaris dan juga guru di setiap kelas. Nantinya mereka akan mendapatkan atau memiliki produk tersebut jadi masing-masing, tidak dipakai bersamaan atau berbarengan. Karena kita semua tahu bahwa virus COVID-19 ini bisa menyebar atau menular melalui udara dan kontak fisik yang tadi itu, Pak.
Ya, terima kasih. Itu saja yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih Saudari Teti yang sudah memaparkan terkait dengan rencana produk ya, atau sudah mengangkat juga isunya tadi dan diaktualisasikan dalam rencana produk yang akan dibuat. Kalau boleh saya tanya Saudari Teti, kira-kira tadi kan bahannya cuma apa tadi, kain perca ya? Iya, betul, Pak. Lalu apa tadi namanya whiteboard eraser ya, whiteboard eraser dari bahan kain perca. Eraser whiteboard. Ya, betul. Whiteboard eraser lebih tepatnya ya. Ya nggak apa-apa, itu namanya saja. Yang penting produk yang dimaksud sudah direncanakan dan sudah dipikirkan dengan baik ya. Bahannya mudah didapat, Saudari Teti? Alhamdulillah bahannya mudah didapat, Pak. Gitu ya. Jadi nggak usah beli juga, kita tinggal datang ke tempat jahit atau pemak. Mereka sangat banyak sekali kain perca. Artinya kalau nanti jadi produk ya, ini kan baru rencana ya, kalau nanti jadi itu sangat membantu masyarakat kita saat ini ya. Minimal pengeluaran mereka tidak menjadi terlalu besar untuk membeli produk yang dibutuhkan. Seperti itu Saudari Teti? Iya betul, Pak, tapi lebih tepatnya untuk warga kelas kali ya, siswa. Jadi nggak usah beli eraser yang biasa dipakai itu yang dari plastik. Baik. Jadi bisa bikin sendiri, lebih kreatif. Dan itu juga tentunya sangat meminimalisir kontak ya antara siswa yang satu dengan siswa yang lain, guru yang satu dan guru yang lain. Karena kalau penghapus whiteboardnya itu dibuat banyak dengan kain perca yang harganya murah meriah tadi, saya kira itu bisa sangat membantu masyarakat kita, khususnya anak-anak sekolah ketika menggunakan eraser tadi ya, penghapus tadi ya. Iya betul, Pak. Sehingga program 3M dari pemerintah insya Allah bisa apa ya, terbantu lah gitu ya. Baik, terima kasih Saudari Teti atas paparan rencana produk isu dan rencana produk yang diangkat. Ini sangat tentunya kalau nanti bisa direalisasikan sangat membantu masyarakat kita, khususnya adik-adik kelas kita di sekolah-sekolah yang membutuhkan penghapus whiteboardnya. Demikian, terima kasih sekali lagi Saudari Teti. Yang berikutnya saya persilakan untuk kelompok 2 yang diketuai oleh Alivia Rustina untuk memaparkan isu yang diangkat dan solusi dari permasalahan tersebut yang nanti bisa dituangkan dalam sebuah produk. Silakan Saudari Alivia Rustina Apriani ya. Baik Pak, saya Alivia Rustina mewakili teman-teman kelompok 2. Sini saya menjelaskan mengenai produk kami. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu isu atau masalah apa yang kami temukan. Kita memilih masalah keseharian saja, Pak. Jadi terkadang ayah sama ibu kami jika ingin berangkat ke kantor itu sering menyikat sepatu gitu, Pak. Sepatu yang akan dipakai itu sering kotor juga. Jadi mau gak mau ayah sama ibu kami harus menyikat terlebih dahulu dan itu secara manual. Jadi sering kotor, sering kewalahan juga karena harus menyikat seperti itu, dan waktunya juga nggak sebentar. Akhirnya kami memutuskan untuk memberikan solusi atas masalah tersebut, yaitu dengan membuat suatu produk atau alat sikat yang elektrik, sikat sepatu semir tersebut yang elektrik, yang otomatis gitu Pak, nggak manual lagi menyikatnya. Itu dari alat itu ada manfaatnya, yaitu diantaranya waktunya juga bisa lebih efektif, terus nggak membuat tangan kotor juga dan tidak membuat capek juga, dan hasilnya juga cukup bagus. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri untuk pembuatan produk tersebut diantaranya hanya ada dinamo, lalu kabel, lalu baterai, selanjutnya ada paralon juga. Nah, untuk bahan-bahannya juga mudah didapatkan dan
itu juga tidak membutuhkan biaya yang mahal, Pak. Seperti itu. Baik, terima kasih Saudari Alivia Rustina Priani dari Ketua Kelompok 2 yang sudah memaparkan isu dan mengangkat isu atau permasalahan yang ada dan mengaktualisasikannya dalam sebuah rencana produk. Tadi kalau tidak salah saya dengar itu namanya semir sepatu elektrik ya? Iya, Pak, sikat. Baik. sepatu elektrik. Untuk bahan-bahan tentu mudah didapat. Mudah, Pak. Baik, proses pembuatannya bagaimana? Ada sedikit kesulitan atau mengalami banyak kesulitan atau bahkan mudah untuk seorang Alif gitu, sebagai ketua kelompok 2? Untuk pembuatannya sendiri cukup mudah, Pak. Baik, cukup mudah ya, syukur alhamdulillah. Baik, bagus sekali ya produknya tadi membantu mengefisienkan waktu orang tua kita khususnya ketika akan berangkat ke kantor atau bekerja ke berbagai tempat, ke tempat kerjanya untuk mengefisienkan waktu yang ada dan tentu selain waktunya jadi lebih efisien bisa menghemat biaya juga tentunya ya, karena semir sepatu elektrik itu adalah sebuah, menurut saya sih itu produk inovasi yang umumnya atau biasanya kita menggunakan tangan secara manual itu kan lebih lama dan rawan belepotan juga. Kalau ini insya Allah nggak belepotan ya. Baik, oke, mudah-mudahan nanti bisa direalisasikan produknya dan mudah-mudahan mendapatkan kemudahan dalam proses pembuatannya. Terima kasih Saudari Alivia. Untuk selanjutnya saya persilakan Ketua Kelompok 3D sekarang Saudara Yandi, tadi ketuanya ya. Silakan Saudara Yandi, dengar suara saya untuk memaparkan atau mengangkat isu yang kalian angkat dari kelompok 3, lalu kira-kira rencana produknya mau seperti apa, akan seperti apa nanti dibuatnya. Silakan. Baik. Seperti yang kita tahu ya Pak, WHO sekarang mendorong pemanfaatan obat herbal tradisional sebagai alternatif penyembuhan, dengan catatan obat herbal itu harus melalui uji klinis terlebih dahulu. Namun meski belum melalui uji klinis, minuman herbal imunitas ini merupakan suplemen penunjang daya tahan tubuh yang dibuat oleh kita. Saudara Fihri, mohon maaf suaranya bisa lebih diperkeras kembali, ditambah volume suaranya. Baik Pak, mungkin terkendala. Oke, sudah lebih baik. Atau emang saya yang kurang dengar kali ya? Nah, solusinya sendiri di sini kelompok kami ingin membuat sebuah produk immunity herbal drink dari bahan yang berbahan alami. Baik, immunity herbal drink ya, kalau tidak salah saya dengar tadi ya. Oke, nah ini tentu Iya. sangat relevan ya dengan kondisi saat ini, di mana masyarakat dunia, termasuk di Indonesia khususnya, dan di sekitar lingkungan di mana kita tinggal bahkan, ini semuanya dianjurkan untuk memperkuat imunitas tubuh kita masing-masing, betul? Agar nanti kita tidak rentan atau tidak mudah terpapar virus COVID yang sampai hari ini, detik ini terus menghantui kehidupan kita. Nah, untuk halo Saudara Firi, dengar suara saya? Ya, Baik, untuk bahan-bahannya kira-kira bagaimana? Mudah didapat atau tidak? itu bahan-bahannya sendiri mudah didapat Pak, karena Baik. dari buah-buahan. Baik, karena tadi isu globalnya adalah saat ini ekonomi masyarakat dunia sedang mengalami keterpurukan, bahkan resesi ekonomi, kantong kita semakin tipis, bahkan banyak orang yang bilang kanker gitu ya, kantong kering. Itu kira-kira kalau buat beli bahannya harganya bagaimana? Terjangkau atau bagaimana? Atau bahkan mungkin mahal? Harga sendiri terjangkau Pak. Terjangkau ya. Oke, baik. Mudah-mudahan nanti bisa dibuat produknya sebaik mungkin sesuai dengan ekspektasi atau harapan dari masyarakat, sehingga nanti masyarakat bisa memanfaatkannya sebaik mungkin di masa pandemi ini khususnya ya. Baik, terima kasih isu yang diangkat dan produknya tadi
herbal drink sudah dipaparkan, dan selanjutnya saya persilakan untuk ketua kelompok 4. Nah, ini ketua kelompok 4 dipimpin oleh Suci Adelia. Silakan disampaikan Saudari Suci, kira-kira isu yang ingin dari kelompok 4 angkat kemudian nanti bisa diaktualisasikan atau bisa dibuktikan dalam sebuah rencana produk atau kedepannya nanti produk itu seperti apa. Silahkan Saudari Suci paparkan. Baik Pak, terima kasih. Saya mewakili 4. Di sini kami menemukan permasalahan di kehidupan sehari-hari Pak. Seperti sekarang ini kan musim penghujan, jadi kami mengangkat isu yaitu menghindari nyamuk di musim penghujan saat populasi nyamuk meningkat. Jadi kami akan membuat sebuah produk yaitu obat nyamuk herbal alami yang bisa disemprotkan. Alat dan bahannya cukup mudah yaitu bawang putih dan air lalu direbus Pak. Sudah? Sudah Pak? Oke, oh baik. Mohon maaf, saya agak mendekatkan kuping saya ke speaker laptop ya karena suaranya kecil, tapi tadi cukup bisa saya dengar kok. Intinya jenis produk herbal ya, yang Iya, bahan-bahannya mudah didapat. Kalau boleh tahu bahannya apa itu? Bawangnya dengan 3 siung bawang putih, 2 gelas. Bahannya bawang ya. Oke, baik. Iya. Bawang putih relatif bahkan sangat mudah didapat ya oleh kita sebagai anggota masyarakat ya, apalagi di pasar-pasar Iya. tradisional. Oke, kemudian selain tadi kemudahan dalam mendapatkan bahan, proses pembuatannya kira-kira ribet nggak tuh obat nyamuk herbal itu? Saya malah belum pernah pakai nih, nggak tahu nih kayak gimana ya, ribet nggak bikinnya? Mudah Pak, Mudah ya? nggak terlalu sulit, sangat mudah. Oh gitu. Jadi itu bentuknya cair berarti ya? Atau bawang putih dibakar gitu? Berbentuk bahan cair Pak. Oh gitu ya? Oke, Iya. baik. Dan harganya juga kalau nanti sudah jadi produknya relatif masih terjangkau ya? Masih relatif terjangkau. Oh baik. Kalau boleh tahu, Saudari Suci sendiri pernah melihat produk itu sebelumnya? Belum Pak, jadi kemarin karena populasi nyamuk meningkat, jadi kami menemukan isu seperti itu Pak. Baik, tentu ini sangat membantu masyarakat kita yang nanti kalau produk itu sudah ada ya, udah tadi ya, imunitas tubuh masyarakat kita ini saat ini rentan terpapar virus. Lalu kalau datang lagi penyakit lain kayak DBD dan sebagainya, itu tentu akan sangat mengganggu kehidupan kita. Nah, mudah-mudahan rencana produk yang kelompok 4 yang dipimpin oleh Saudari Suci ini bisa nanti diaktualisasikan, dinyatakan dalam sebuah produk nyata yang nanti bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk masyarakat kita, sehingga membantu kesehatan, kehidupan dan kesehatan masyarakat. Saya kira itu. Baik, terima kasih luar biasa dari keempat kelompok yang tadi sudah memaparkan isu yang diangkat, kemudian solusi produk yang ditawarkan tadi. Ini betul-betul membuat saya pribadi khususnya ini bangga terhadap kalian. Senang mendengarnya bahwa nanti akan banyak produk-produk karya yang inovatif, yang kreatif, yang solutif dari kalian semua sebagai anak bangsa. Yang tentu tadi karena isu kita yang kita angkat saat ini adalah masa pandemi di mana kesehatan masyarakat kita mulai terganggu dengan adanya virus COVID ini, kemudian bahkan sampai sudah ribuan ya nyawa, jutaan bahkan di dunia. Di Indonesia sendiri sudah sampai ratusan ribu ini sudah mengalami gangguan khususnya karena dampak atau terpapar COVID ini. Mudah-mudahan produk yang nanti kalian buat ya memberikan asas kebermanfaatan yang luas buat masyarakat di Indonesia khususnya, bahkan mungkin kenapa tidak, karena ini adalah bagian daripada produk inovatif, kreatif, dan memberikan solusi atau solutif bagi kemaslahatan khususnya kesehatan dan keuangan tentu juga ya di masa pandemi seperti sekarang ini. Saya kira bukan tidak mungkin ya akan sampai ke ya taraf internasional lah gitu ya. Jadi tidak hanya di Indonesia saja produk itu bisa dilihat
dilihat, bisa dipakai atau bisa digunakan. Paling tidak bisa membantu meminimalisir keuangan, didapatkannya mudah dan seterusnya. Baik, saya kira itu saja untuk Zoom kita pada kesempatan sore hari ini. Luar biasa, dan terima kasih banyak atas paparan isu dan produk yang sudah kalian paparkan. Mudah-mudahan nanti di waktu 1 minggu ke depan ya, saya kasih kesempatan untuk kalian membuktikan apa yang kalian tadi isunya angkat itu dalam sebuah produk yang bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat atau manusia pada umumnya, termasuk di Indonesia bahkan di dunia. Ya, 1 minggu ya. Kira-kira waktunya cukup? Cukup ya? Cukup, Pak. Baik, insya Allah nanti di Zoom pertemuan berikutnya ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita nanti bisa langsung merealisasikan produk yang sudah kalian paparkan tadi isunya, kemudian atau diangkat isunya, kemudian tadi diaktualisasikan produknya dalam bentuk nyata. Oke, saya tunggu nanti di Zoom berikutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, dan nanti kita akan melakukan sesi pertemuan dunia maya via Zoom di waktu yang akan kita sepakati bersama. Dan lagi terima kasih khususnya kepada para ketua kelompok yang sudah menyampaikan paparannya tadi. Saudari Teti, kelompok 1, kelompok 2-nya Saudari Alivia Rustina, kelompok 3-nya Saudara Yandi, kelompok 4-nya Saudari Suci. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini memberikan manfaat untuk kita semua, dan terus semangat dalam belajar meskipun masih masa pandemi atau dalam keadaan daring, belajar online gitu ya. Insya Allah tidak menyurutkan semangat kita agar kita tetap inovatif, tetap kreatif, tetap menjadi manusia-manusia atau siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi yang solutif, memberikan kebermanfaatannya untuk bangsa dan negeri ini. Terima kasih sekali lagi atas waktu yang sudah diluangkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Tapi kita ya. semua tetap dalam keadaan yang semangat dalam mengikuti pembelajaran online pada kesempatan kali ini. Seperti pada pertemuan sebelumnya atau di Zoom sebelumnya, kita sudah membahas sedikit tentang apa itu culture maker, serta mengangkat isu dan permasalahan yang ada saat ini, kemudian kalian buatkan rencana produknya. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mengajak dan meminta kalian untuk memberikan tanggapan, kemudian menyampaikan atau mempresentasikan hasil dari isu atau permasalahan yang sudah diangkat dan rencana produk kalian. Nanti bisa dalam bentuk PPT atau mungkin dalam bentuk yang lainnya. Maka dari itu, sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan sama-sama membaca doa ya. Baik, silakan dipimpin oleh saudara ketua kelas kita, yaitu Yandi. Silakan Yandi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Baik, terima kasih saudara Yandi yang sudah memimpin doa. Untuk selanjutnya saya akan mereview sedikit produk dari kalian yang sudah kalian buat isu dan realisasi dari produk itu seperti apa. Mulai dari kelompok 1.
secara singkat saja di reviewnya, dan nanti kita akan adakan sedikit tanggapan sebelum nanti kita mendengarkan atau menyimak presentasi dari salah satu rekan kalian yang produknya akan disampaikan ke kita semua. Baik, untuk kelompok 1 langsung saja disampaikan oleh saudari Kori. Silakan, isu permasalahannya apa, produk yang dibuat sudah seperti apa, silakan. Ya, baik Pak, saya mewakili dari kelompok 1. Diskusi kami membahas tentang produk skincare alami. Isunya menghindari akibat buruk dari krim wajah yang mengandung bahan kimia. Solusinya menggunakan skincare alami seperti buah dan sayuran sangatlah bermanfaat buat kesehatan kulit akibat dari bahan kimia. Mungkin itu saja Pak. Baik, terima kasih. Produknya sangat bermanfaat tentunya buat masyarakat ya. Dan bahannya bisa didapat dengan mudah. Dapat Pak. Baik. Kalau untuk buah-buah dan sayuran bisa menanam sendiri, dan untuk produk lainnya bisa beli di warung terdekat atau di Indomaret. Harganya terjangkau tentu ya. Baik, sangat bagus. Ya, terjangkau banget. Baik, sangat bagus produk yang sudah dibuat, dan terima kasih untuk Saudara Kori atas paparannya. Tanggapan dari kelompok yang lain bagaimana terkait produk Kori? Dan mewakili kelompok 1 tadi, ada masukan mungkin atau ada saran, silakan. Kalau ada, silakan. Kalaupun tidak ada, ya tidak apa-apa. Berarti kita lanjut ke ketua kelompok 2 ya. Saya persilakan kepada Saudara Yandi untuk menyampaikan isu permasalahan yang diangkat dan produk yang sudah dibuatnya seperti apa. Silakan Saudara Yandi. Baik, di sini untuk kelompok kami sendiri terkait produk, kami di sini ingin membuat sebuah cairan disinfektan yaitu Wipol dari Wipol. Terkait isu selain menjaga jarak dan tidak keluar dari rumah, kita juga harus menjaga kebersihan baik tubuh maupun lingkungan di masa pandemi ini. Menjaga kebersihan lingkungan diantaranya bisa dilakukan dengan menyemprotkan cairan disinfektan agar terbebas dari paparan virus corona. Baik, Gitu, untuk Saudara Yandi, bahan-bahan yang dibutuhkan itu mudah didapat atau bagaimana? Ya, mudah dijangkau Pak, dan relatif murah. Iya, Murah Baik. Pak, relatif murah ya. Baik, kalau proses pembuatannya bagaimana? Mudah atau tidak? mudah karena hanya menyempurkan Oke, air. baik, terima kasih Saudara Yandi atas paparan isu permasalahan yang diangkat dan produk yang rencana akan dibuat. Tentunya kita saat pandemi ini sangat membutuhkan banyak disinfektan ya, agar masyarakat kita bisa lebih terjaga dari paparan virus corona ya. Dari kelompok lain ada tanggapan terkait produk disinfektan yang dipaparkan oleh perwakilan kelompok 2 yaitu Saudara Yandi. Silakan. Ingin bertanya kepada kelompok Yandi dan teman-teman, apakah disinfektan yang dibuat itu aman digunakan untuk kulit, tidak menyebabkan iritasi dan sebagainya? Untuk baik. Gimana ya Saudara Yandi terkait aman tanggapannya? atau tidaknya? Baik, untuk terkait tanggapannya kan itu aman atau tidak? Menurut kelompok kami aman, karena cairan Wipol sendiri itu kan sudah mengandung disinfektan ya. Baik. Jadi Ya, silakan itu aman ditambahkan. menurut kami Pak. Ya, selama produknya memang dibuat dengan baik tentu aman gitu ya, walaupun itu dari bahan-bahan kimia, karena memang fungsinya untuk menangkal paparan Iya. virus corona dan menjaga kebersihan tubuh kita ya. Baik, bagaimana dari kelompok yang lain? Kalau masih ada tanggapan dipersilakan. Kalau memang tidak ada, kita lanjut saja ke review sedikit dari kelompok 3 yaitu Saudari Teti tentang rencana produk yang
akan dibuat dari isu yang diangkat. Silakan, Saudari Teti. Baik, terima kasih Pak. Saya mewakili kelompok 3. Di sini saya mengangkat isu tentang cara menjaga imun atau kekebalan tubuh di saat pandemi virus COVID-19 berlangsung. Jadi di saat pandemi seperti ini, selain melaksanakan protokol kesehatan itu 3M yang merupakan menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker, kita juga sangat diwajibkan untuk menjaga stamina tubuh. Karena di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Jadi kalau misalkan tubuh kita sehat, kita tidak akan rentan tertular virus COVID-19 ini. Nah, maka dari itu, untuk menjaga sistem imun tubuh kita, saya dan rekan-rekan membuat produk Immunity Herbal Drink, Pak. Jadi produk ini diperuntukkan untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan tubuh kita. Bahan-bahannya sendiri saya menggunakan air kelapa hijau, ada tambahan sedikit madu dan juga jeruk nipis, Pak. Oke. Bahannya semua herbal ya, dan itu digunakan untuk menjaga daya tahan atau imun tubuh kita di saat pandemi ini khususnya. Iya, betul. Bahannya mudah didapat di sekitar lingkungan di mana Saudari Teti tinggal. Oh, mudah ya, alhamdulillah. Baik. Untuk selanjutnya, terima kasih Saudari Teti yang sudah menyampaikan dan mereview sedikit paparan produk yang dibuat dari isu yang diangkat, yaitu tentang bagaimana masyarakat menjaga imun tubuh pada saat masa pandemi seperti sekarang ini melalui produknya, yaitu Immunity Herbal Drink yang dibuat dengan bahan-bahan yang sederhana dan murah tentunya ya. Baik, terakhir dari kelompok 4 deh, saya persilakan untuk mereview sedikit isu yang diangkat dengan produk yang dibuat seperti apa. Silakan Saudari Ketua kelompok 4 yaitu Suci Adelia Putri. Silakan Saudari Suci. Baik Pak, di sini saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini kelompok kami menemukan permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari. Kami mengangkat isu yaitu mengatasi pemakaian bahan kimia di saat populasi nyamuk meningkat di musim hujan. Solusinya yaitu menghindari nyamuk agar kita tidak dan kita juga tidak gatal-gatal. Untuk bahannya kami memakai bawang putih dan air, Pak. Baik, bagus sekali ya dua produk yang tadi dibuat dari kelompok 3 dan 4 ini semua berbahan herbal yang digunakan atau difungsikan untuk menangkal paparan dari virus corona. Barangkali dari kelompok lain ada tanggapan atau masukan? Jika tidak ada dari saya ya. Baik, saya mengapresiasi apa yang menjadi isu yang diangkat oleh kalian dari kelompok 3 dan 4 dan produk yang dibuat yang mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk masyarakat sehingga masyarakat bisa lebih terbantu untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya ya. Kemudian tadi juga masyarakat jadi lebih sehat dengan adanya produk spray anti nyamuk yang nanti sudah dibuat oleh kelompok 4. Baik, untuk selanjutnya kita akan menyimak dan melihat dengan seksama presentasi secara khusus dari kelompok yang sudah menyelesaikan produknya. Dan ini saya pilih aja salah satu di antara kalian, yaitu kelompok 3. Bagaimana kelompok 3 yang diketuai oleh Saudari Teti? Sudah siap? Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan produk dari kelompok 3. Bagaimana PPT-nya? Apa sudah terlihat? Sudah. Baik. Sudah. Isu yang kami ambil di sini yaitu memperkuat sistem imun tubuh saat pandemi. Jadi, virus corona telah menginfeksi ratusan ribu bahkan jutaan orang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Memperkuat sistem imun tubuh merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menangkal penularan virus ini.
Jadi di sini kelompok kami membuat produk yang dapat memperkuat atau melindungi sistem tubuh dari berbagai penyakit lainnya. Nah, contoh penyakitnya itu seperti yang sedang sekarang terjadi di Indonesia, yaitu virus COVID-19. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara memperkuat sistem imun untuk mencegah virus COVID-19 atau virus corona. Cara-cara alami yang bisa kita lakukan untuk menjaga sistem imun atau daya tahan tubuh kita, yaitu yang pertama, mengonsumsi makanan bergizi, yaitu makanan rumahan yang kita buat sendiri, dan mengurangi makan makanan luar, junk food atau siap saji. Yang kedua yaitu berolahraga secara rutin. Di sini kita tidak perlu berolahraga setiap hari, teman-teman. Cukup menyisihkan waktu 30 menit dalam seminggu untuk berolahraga. Yang penting rutin. Yang ketiga itu mengelola stres dengan baik. Jadi walaupun kita banyak kegiatan atau banyak rutinitas setiap hari yang dilakukan, diusahakan pola pikir kita tetap baik agar terhindar dari stres. Dan yang keempat yaitu beristirahat dengan cukup, yaitu istirahat atau tidur di bawah jam 12 malam. Karena sama-sama kita tahu bahwa tidur di atas jam 12 malam itu merusak imun tubuh ya, khususnya paru-paru. Selanjutnya yang terakhir yaitu dari produk kami dengan mengonsumsi suplemen penunjang daya tahan tubuh. Nah, apa itu suplemen penunjang daya tahan tubuh dari kelompok kami? Produknya bernama Immunity Herbal Drink. Jadi produk kami ini merupakan salah satu solusi meningkatkan daya tahan tubuh saat pandemi. WHO sendiri membuka ruang pemanfaatan obat herbal tradisional sebagai alternatif penyembuhan. Dengan catatan, obat herbal itu harus melalui uji klinis terlebih dahulu. Namun, meski belum melalui uji klinis, minuman herbal imunitas tubuh ini merupakan suplemen penunjang daya tahan tubuh yang dibuat paling tidak untuk meningkatkan daya tahan tubuh, terutama saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan alat, bahan, dan juga cara pembuatannya. Di sini yang berperan atau yang ada di foto pembuatan ini adalah rekan teman laki-laki saya, sedangkan yang satu lagi itu bertugas untuk berbelanja bahan dasarnya, dan saya sendiri di sini bertugas untuk membuat foto dan videonya ya, berupa dokumentasi ini. Nah, untuk bahannya sendiri di sini bisa kita lihat yaitu ada jeruk nipis atau jeruk lemon. Yang kedua yaitu ada madu ya, ini madu asli. Dan yang ketiga itu ada air kelapa hijau dengan tambahan garam sedikit ya. Selanjutnya untuk alatnya sendiri di sini ada piring, lalu ada pisau dan juga sendok, teman-teman. Sedangkan cara pembuatannya di sini kita campurkan perasan jeruk lemon ke dalam air kelapa muda tadi. Selanjutnya kita tambahkan madu secukupnya dan juga garam sedikit. Lalu diaduk dan dimasukkan ke dalam kulkas ya, karena minuman ini lebih enak atau lebih segar dikonsumsi pada saat dingin. Seperti itu saja Pak yang bisa saya presentasikan. Baik, Saudari Teti mewakili kelompok 3, presentasinya sudah sangat baik ya, dan tentu dari bahan-bahan yang ada tadi dibuat pun bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat produk itu atau immunity herbal drink untuk menangkal virus corona ya, itu sangat mudah didapatkan. Mungkin yang perlu digarisbawahi tentu ini tidak menghilangkan virusnya ya, tapi lebih kepada untuk minuman yang difungsikan sebagai daya tahan tubuh. Betul demikian, Saudari Teti ya? Iya betul. Jadi produk yang kami buat itu bukan untuk mencegah virus COVID-19 menyerang kita, tapi lebih diperuntukkan untuk menjaga sistem kekebalan tubuh agar tubuh kita sehat dan kuat. Karena di mana ada jiwa sehat, ada tubuh yang kuat. Jadi kalau dari sistem imun tubuh kita sudah kuat, kita sangat cukup kuat untuk menangkal virus COVID-19 ini. Jadi tidak mudah terpapar dari orang sekitar kita. Baik, mudah-mudahan minuman immunity herbal drink dari bahan-bahan yang tadi sudah disebutkan, kemudian tadi cara olahnya pun sudah dibuatkan, ini bisa dilakukan oleh banyak masyarakat ya, sehingga nanti tadi terbantu
imun tubuhnya menjadi lebih kuat dan insya Allah akan terhindar dari paparan virus corona tentunya ya, dan penyakit yang lain. Baik, dari produk yang tadi sudah dipaparkan oleh perwakilan kelompok 3, barangkali ada tanggapan atau saran dari kelompok yang lain untuk produk dan isu yang diangkat oleh saudari Teti mewakili kelompok 3-nya. Silakan, saya persilakan kepada saudara siapa? Saya Pak. Iya, silakan Oke, Lili. silakan. Ini dari kelompok berapa? Ya, silakan. Saya mewakili Oke. kelompok saya Pak. Saya izin bertanya, apakah produknya itu mudah didapat atau bagaimana Pak? Atau Baik, terima bagaimana? kasih Lili atas pertanyaannya. Kalau produknya sendiri ini tidak terdapat di pasaran Harus dari Teti. karena kami membuat sendiri produknya. Jadi produk ini tidak dijual di pasaran karena produk ini merupakan obat herbal, ya. Obat herbal yang baru saja kami ciptakan. Jadi seperti itu. Kalau misalkan kita Baik. mau atau Lili mau produknya, ini tentu sangat bisa dipraktekkan di rumah karena cara pembuatannya itu sangat praktis dan bahan-bahannya juga sangat mudah didapatkan di pasaran. Baik, Terima itu kasih. tanggapannya dari Lili. Saya kira cukup bisa dimengerti ya, bisa dipahami. Bahannya mudah didapat, harganya murah, namun luar biasa manfaatnya ya. Dengan tadi fungsinya untuk menjaga imunitas tubuh kita, dan itu sangat berguna bagi kehidupan kita di kala pandemi seperti sekarang ini. Baik, terima kasih. Saya kira presentasi yang sudah disampaikan dari isu permasalahan yang diangkat dan produk yang dibuat oleh kelompok 3 yang tadi diwakili oleh ketua kelompoknya, produknya baik, bagus, dan bagian daripada produk yang tentu bisa dimanfaatkan, manfaatnya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas, khususnya di Indonesia. Saya kira demikian untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga kalian nanti terus dapat mampu berkreasi, menciptakan produk-produk yang bermanfaat buat masyarakat, menjadi produk yang solutif dan menjadi sebuah hal yang mampu membantu kebutuhan dalam kehidupan masyarakat kita usai di kala pandemi ini. Terima kasih untuk rekan-rekan sekalian yang sudah berpartisipasi pada pertemuan Zoom kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kita tutup dengan sama-sama karena tadi dibuka oleh ketua kelas, maka saat ini saya minta juga ketua kelas untuk menutupnya. Silakan Saudara Fihriyandi untuk menutup kegiatan Zoom kita pada kesempatan kali ini. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucap salam. Baik, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima Baik, kasih Pak. alhamdulillah. Dan sama-sama dari saya mohon maaf lahir batin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.